Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Yeay. Alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan sehat. Apakah kalian masih tetap semangat? Masih, Ibu. Masih dong, Bu. Siap belajar anak-anak? Siap sangat. Siap, sangat siap. Oke, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tapi sekalian Ibu absen, kalian siapin alat tulisnya. Siap? Siap. Oke. Willy Siti Sophia hadir. Hadir, Bu. Lalu Juha Aroyan hadir. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya sudah hadir di Zoom meeting ini. Nah, sebentar ya, untuk pembelajarannya Ibu akan share screen dulu. Share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Coba, Ibu minta ada salah seorang dari kalian yang mimpin doa. Coba Juha Aroyan. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Juha. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dalam PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks dalam PowerPoint, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Lalu yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru melalui aplikasi Zoom, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang tumbuhan, yaitu tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati. Nah, apakah kalian masih ingat tentang bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Ada yang ingat? Coba, Juha, tahu nggak bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja? Yang minggu kemarin kita udah belajar. Ada daun, Ibu. Iya, betul. Terus apa lagi? Bunga. Iya. Willy masih ingat? Bu, saya lupa lagi, Bu. Maaf. Oke, Ibu aja ya yang jawab. Nah, betul tadi kata Juha. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, juga ada akar, ada biji. Nah, selain tumbuhan, ternyata hewan juga merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena
Ketika hewan-hewan itu tidak kita jaga, maka hewan itu akan langka dan punah. Contohnya itu seperti burung yang ada pada gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Burung cendrawasih bukan, Bu. Iya, betul. Ini burung cendrawasih. Ibu mau bertanya, burung cendrawasih itu adalah burung yang langka. Kenapa ya burung cendrawasih bisa langka? Ada yang tahu? Karena burung ini maskotnya Papua bukan, Bu? Iya, salah satunya itu, betul. Juha tahu? Terima kasih Willy ya sebelumnya. Mungkin karena ini ya Bu, apa jumlahnya sedikit. Iya, betul juga. Jadi burung cendrawasih itu langka karena hampir punah. Hampir punah itu karena terjadi perburuan dan juga penangkapan liar, serta kerusakan habitatnya. Nah, anak-anak, burung cendrawasih ini disebut sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki bulu yang indah. Bahkan karena keindahannya, burung ini itu jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Nah, warna bulu cendrawasih ini mencolok, biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, kuning, putih, bahkan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulunya yang memanjang dan juga unik, yang tumbuhnya dari paruh, sayap, dan kepalanya. Nah, warna bulunya itu bermacam-macam, dan ini menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya ada di hutan-hutan lebat dan juga terletak di daerah dataran rendah dan hanya ditemukan di Indonesia bagian timur, seperti Papua. Nah, burung cendrawasih ini menjadi maskot atau identitas Provinsi Papua. Biasanya masyarakat Papua sering menggunakan bulu cendrawasih ini sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Nah, sekarang keberadaan burung cendrawasih ini kian lama kian terancam karena terjadi perburuan dan penangkapan liar, serta kerusakan habitat. Burung cendrawasih juga banyak diperdagangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Nah, contoh-contoh burung cendrawasih ini, yang pertama ada cendrawasih kuning kecil yang memiliki bulu yang memanjang ke bawah. Lalu yang kedua ada cendrawasih botak. Cirinya itu ada warna biru di kepalanya. Lalu yang ketiga ada cendrawasih raja yang berwarna merah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu anak-anak sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ibu, burung cendrawasih ini ada nggak sih di daerah kita selain di Papua? Nah, burung cendrawasih ini tidak ada di daerah kita karena terletak di Indonesia bagian timur, yaitu Papua. Burung ini itu menjadi maskot Papua. Seperti itu, Willy. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Oh gitu ya, Bu. Ya, Oke, Bu, mengerti? makasih, Bu. Mengerti. Sama-sama. Oke, kita lanjut aja ya ke yang berikutnya. Oke, Bu, lanjut. Nah, yang berikutnya itu ada kupu-kupu. Kalian suka kupu-kupu? Suka Ibu. Suka, Bu, tapi ke ulatnya aku takut. Kenapa Iya, takut? sama. Itu ya, ada bulu-bulunya gitu. Iya, gila, Bu, gitu. Tak bertulang. Nah, ya, pasti semua orang atau banyak orang yang menyukai kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini anak-anak termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, sehingga banyak orang yang menyukainya. Nah, kupu-kupu ini tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidupnya bermula dari telur yang melekat pada daun, kemudian menjadi larva atau ulat.
Lalu dari ulat menjadi kepompong, biasanya 2-3 minggu. Dari kepompong menjadilah kupu-kupu dewasa dan menjadi cantik seperti ini ya contohnya. Nah, daur hidupnya ini seperti ini ya anak-anak, dari telur yang biasanya tinggal di daun, lalu menjadi ulat, lalu kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, kupu-kupu ini dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang biasanya membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah, jenis-jenis kupu-kupu, contohnya itu ada kupu-kupu sayap burung peri, biasanya ditemukan di Papua. Lalu juga ada kupu-kupu raja, biasanya ditemukan di Jawa dan Sumatera. Lalu yang ketiga ada kupu-kupu teragon, ditemukannya itu di Kalimantan. Nah, anak-anak, kupu-kupu ini biasanya hidup di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Jadi, kupu-kupu bisa hidup di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, banyak yang mengemari kupu-kupu karena warnanya itu yang indah dan menarik bagi banyak orang. Sehingga akibat banyak orang yang mengemari kupu-kupu, perburuan kupu-kupu itu menjadi sering terjadi, sehingga merugikan bagi keberlangsungan hidup kupu-kupu. Nah, kalian jangan sampai menangkap kupu-kupu ya, karena itu akan mengganggu keberlangsungan hidupnya dan nantinya akan punah. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu di sini punya tugas buat kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya itu membuat hewan. Kalian tahu nggak itu poster itu apa? Itu bukan Bu, kayak lembar pengumuman gitu kan Bu, yang biasa ditempel-tempel gitu ya Bu di jalanan ya. Itu Iya, poster bukan? betul. Betul, poster itu berisi lembar-lembar pengumuman yang berisi gambar atau tulisan. Nah, biasanya itu ditempelkan di dinding, tembok, atau tempat-tempat umum yang strategis agar mudah diketahui banyak orang. Nah, contoh poster yang harus kalian buat ini seperti ini anak-anak. Misalnya, selamatkan dan lindungi harimau Sumatera dari kepunahan. Lalu ada lindungi orang hutan dari kepunahan. Nah, Ibu minta dalam poster yang kalian buat ini nantinya itu ada yang pertama nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Lalu yang keduanya itu ada habitat hewannya, misalnya di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Lalu yang ketiga keberadaan hewannya, penyebab hewannya menjadi langka. Dan yang terakhirnya itu ada ajakan untuk menjaga kelestarian hewan. Nah, untuk tugas ini, apakah kalian mengerti? Mengerti Bu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Itu mungkin Bu buat poster itu ya. Kita teh harus kreatif dan menggambarnya harus berwarna Bu. Atau bebas pensil aja boleh. Nah, kalau bisa menggambarnya itu harus berwarna ya, misalnya menggunakan krayon, terus pensil warna, atau spidol. Bisa? Oke Bu. Juha mengerti, Juha? Mengerti, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini telah selesai. Tapi sebelum kita tutup, Ibu di sini memiliki beberapa pertanyaan tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Coba Ibu minta dari kalian jawab soal-soal ini. Yang pertama, dari mana asal burung cendrawasih? Coba siapa yang mau? Saya Bu. Boleh, Juha dulu ya. Jadi burung cendrawasih itu dari Papua, Ibu. Ya, betul. Burung cendrawasih itu berasal dari Papua.
Lalu yang kedua, coba Willy ya. Kenapa burung cendrawasih disebut sebagai hewan yang langka? Karena banyaknya perburuan yang liar, Bu. Terus perusakan habitat juga jadinya langka. Ya, betul. Betul tidak, Bu? Betul, Willy. Makasih ya. Lalu yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Coba, siapa yang mau jawab? Aku. Boleh Juha, coba. Di dataran tinggi dan dataran rendah. Iya, betul. Jadi kupu-kupu itu bisa hidup di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Dan pertanyaan terakhir, coba Willy, bagaimana daur hidup kupu-kupu? Dimulai dari telur yang hinggap di daun, kemudian dari telur tersebut berubah jadi ulat, dari ulat jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Betul tidak, Bu? Betul, Willy, betul. Kalian hebat semua ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran kali ini telah selesai ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa setelah belajar. Coba Willy pimpin untuk doa setelah belajar. Bisa? Bisa, Bu. Teman-teman, mari kita doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astagfiruka ma'amantani farduhu ilayya indal hajati ilaihi wala tuksinihi ya rabbal alamin. Amin. Berdoa selesai. Kembalikan kepada Ibu. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Mungkin dicukupkan sekian ya dari Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu cantik. Sama-sama semua. Terima kasih juga ya.